Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kita hari ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Ini merupakan pertemuan 11 dari mata kuliah fisika ya. Berbicara tentang induksi elektromagnetik, kita perlu tahu dulu dasarnya. Di sini ada flux, di mana flux merupakan jumlah garis-garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu. Ini bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor luas perluasan. Jadi kalau misalkan kita simpulkan ya, flux itu nanti tergantung dari garis-garis gaya medan magnet yang menembus sebuah permukaan luas ya. Di mana flux magnetik mengukur jumlah garis gaya menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Ini sebenarnya nggak harus tegak lurus ya, intinya adalah dia membentuk sudut. Kalau misalkan nanti dia sejajar dengan permukaan yang akan ditembus, maka dia tidak jadi ditembus. Ketika tidak menembus gitu ya, maka tidak ada yang namanya flux magnetik. Besaran flux bisa kita simpulkan bahwa flux itu nanti nilainya bergantung dari B, lalu dikali A, kemudian dikali cos theta. Oke. Di mana flux simbolnya seperti itu ya. Seperti pi. Satuannya Weber, kemudian ada medan magnet B ya. Lalu juga ada A luas penampang atau permukaan yang ditembus, kemudian cos theta, di mana theta adalah sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Oke. Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan flux magnetik. Yang pertama adalah luas bidang kumparan yang melingkupi garis gaya medan magnet. Jadi kalau nanti luas bidang mempengaruhi nilai ya, semakin besar berarti semakin besar juga ya nilai fluxnya. Kemudian perubahan induksi magnetik, lalu juga ada perubahan sudut antara medan magnet dengan garis normal bidang kumparan. Oke. Di sini kita perhatikan ada sebuah contoh ya, konsep. Medan magnet B vektor dengan nilai B vektor adalah B0 I plus I topi I vektor plus 2K vektor. Menembus bidang seluas A yang diletakkan sejajar bidang XY. Kalau kalian perhatikan di situ bidang XY ya, ada luas permukaan atau penampang yang sejajar dengan bidang XY yang warna oranye. Kira-kira berapa flux yang menembus bidang tersebut? Oke. Diberikan B-nya, medan magnetnya adalah B0 I topi plus 2K vektor. Karena permukaan sejajar bidang XY, maka A-nya adalah A kali K vektor. Ingat arah vektor permukaan tegak lurus permukaan tersebut. Arah vektor permukaan tegak lurus permukaan tersebut, itu yang warna biru ya. Karena baik B dan A semua yang konstan, maka kita dapat langsung menulis flux sama dengan B kali A di sini ya. Di mana B-nya tadi nilainya adalah B0 I plus 2K dikali dot ya, dot A K vektor. Ini tinggal perkalian dot ya. Jadi di situ hasilnya adalah B0 A I dot K tambah 2B0 A K dot K vektor. Jadi yang B-nya dikalikan dulu, baru semua dikalikan dot dengan A K vektor. Oke. Kemudian ingat kepada dot perkalian dot pada vektor perkalian dot, kalau misalkan vektornya beda hasilnya 0 ya, di situ B0 A I vektor dot K vektor ya, hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian tambah 2B0
A K vektor dot K vektor. Ini hasilnya 1, ini 0 ya. Jadi hasilnya 0 tambah 2B0A kali 1 adalah 2B0A. Atau hasil akhir adalah 2B0A. Jadi seperti itu ya. Kan dikali ini dulu. Kemudian hasilnya didotkan dengan A K vektor ya. B0I tambah 2B0 K vektor. Ini baru nanti didotkan dengan A K vektor. Jadi konsepnya seperti itu. Maka flux yang terjadi adalah, atau flux yang dihasilkan sama dengan 2B0A. Nah, di sini ada flux magnetik pada permukaan tertutup. Oke. Kira-kira berapa sih flux magnet jika permukaan yang ditembus merupakan permukaan tertutup? Dengan menggunakan persamaan 6-1, maka flux pada suatu permukaan tertutup dapat ditulis menjadi integral B dot dA. Bandingkan persamaan di atas dengan hukum Gauss yang dipelajari pada bab sebelumnya, yaitu integral E dot dA sama dengan sigma Q dibagi epsilon 0. Nah, hukum ini menyatakan bahwa integral perkalian medan dengan elemen luas permukaan pada satu permukaan tertutup berbanding lurus dengan jumlah muatan yang dikandung permukaan tersebut. Jadi perkalian ini sama dengan atau berbanding lurus dengan total muatan yang ada. Dengan argumen yang sama, kita dapat menyatakan bahwa integral perkalian medan magnet dengan elemen luas pada suatu permukaan tertutup berbanding lurus dengan elemen luas pada suatu permukaan tertutup. Bentar. Oke, berbanding lurus dengan muatan magnet yang dilingkupi permukaan tersebut. Tapi ya, karena muatan medan magnet tidak ada, maka jumlah muatan magnet yang dikandung permukaan tertutup apapun selalu 0. Dengan demikian kita simpulkan sigma Q-nya 0 ya. Bahwa ternyata nilai integral B dot dA sama dengan 0. Maka kesimpulannya, nanti flux magnet kalau kita analisa pada satu permukaan tertutup itu nilainya selalu 0. Oke, di sini ada hukum Faraday. Kita perhatikan, hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu kumparan konduktor, maka dihasilkan GGL atau gaya gerak listrik, atau juga disebut tegangan listrik, nanti satuannya volt ya, yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Jadi nilai dari GGL induksi itu berbanding lurus atau sebanding dengan perubahan flux. Secara matematik, hukum Faraday dapat ditulis sebagai berikut. GGL ya, ini sebenarnya GGL itu kayak E sama dengan negatif N, negatif adalah arah induksinya, dikali delta flux per delta T. Ini adalah perubahan flux terhadap waktu. GGL sering disebut gaya gerak listrik induksi. N-nya adalah jumlah lilitan kumparan. D flux per dt yang saya buletin itu adalah perubahan flux terhadap waktu. Nah, kalau kita cermati ternyata besarnya GGL ya yang dihasilkan itu tergantung seberapa cepat perubahan flux berlangsung. Tidak bergantung pada seberapa besar nilai fluxnya. Jadi bergantung pada perubahan, ingat ya. Bukan besar kecil tapi seberapa rank perubahannya itu seperti apa. Oke. Ya, di sini walaupun flux dalam satu kumparan sangat besar, namun jika tidak terjadi perubahan, nanti ada grafik ya, maka tidak ada GGL induksi yang dihasilkan. Jadi kalau fluxnya gede tapi perubahannya 0 ya, nggak ada GGL yang muncul. Sebaliknya, walaupun nanti nilai flux dalam suatu kumparan kok kecil, tapi perubahannya
sangat signifikan ya, atau mendadak gitu, maka GGL yang dihasilkan juga besar. Kita lihat di sini ada gambar perbandingan A dan B. Yang A flux besar tetapi GGL kecil. Nah, fluxnya kan kalian perhatikan di sini tinggi gitu ya. Tapi perubahan delta flux per delta T-nya kecil, maka nanti GGL yang dihasilkan juga kecil. Kalian perhatikan situ ya. Lalu yang B, walaupun nilai fluxnya kecil, tapi perubahannya besar itu kan. Jadi perubahan yang signifikan ya. Maka nanti GGL yang dihasilkan pada nomor 2 itu semakin besar juga. Oke. Ini ada ilustrasi ya. Ketika kita mau membuktikan timbulnya GGL induksi. Jadi kalau kalian semakin memberikan perubahan besar pada rongga ini ya, maka nanti arus mengalirnya juga semakin besar. Jadi ilustrasinya, kalau misalkan kalian masukin medan magnet ini ke dalam kumparan, barang sedikit nanti terjadi GGL induksi. Semakin banyak berarti semakin besar. Tapi kalau misalkan kalian masukin banyak terus diam, di tengah-tengah ini diam. Antara memasukkannya banyak gitu ya, atau sedikit gini. Kalau misalkan ternyata magnetnya diam di dalam kumparan, maka hasilnya GGL induksinya tidak muncul atau nol. Ya. Tapi kalau misalkan kita keluarkan lagi, ditarik keluar dari kumparan, maka nanti kuat medan magnet yang ada dalam rongga berkurang. Berkurang ya untuk medan magnetnya. Akibatnya flux magnetik yang dikandung kumparan berkurang sehingga muncul GGL. Jadi perubahan GGL ini walaupun bertambah maupun berkurang, itulah nanti yang akan timbul GGL induksinya. Oke. Kemudian kita lanjut ke apa itu hukum Lenz di sini ya. Oke, di gambar ini memperlihatkan medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus kumparan. Jadi kalau misalkan nanti kumparannya diputar, maka nanti GGL yang flux yang nembus gitu ya, nanti berubah-ubah. Medan magnet yang nembus berubah-ubah terhadap luas permukaan. Dengan demikian terjadi flux dalam kumparan. Berdasarkan hukum Faraday dihasilkan GGL induksi. Pertanyaannya adalah kemana arah aliran arus dalam kumparan tersebut? Apakah arus mengalir melewati hambatan dari A ke B atau B ke A? Nah, jadi Faraday belum bisa nih membuktikan. Di mana hukum Faraday hanya mengungkap besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Ketika terjadi perubahan flux magnet dalam suatu loop. Tetapi kemana arah sebenarnya arah arus induksi dalam loop tersebut belum terungkap nih. Jadi sebenarnya kemana arah arus induksi? Nah, oleh Lenz, arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Jadi arah arus induksi, arah arus induksi dalam satu kumparan berlawanan melawan perubahan flux penyebabnya. Jadi kalau misalkan perubahan fluxnya itu ke arah kiri, maka nanti arah arus induksi ke kanan. Nah nih, jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari kecil ke besar, maka flux dalam loop makin besar. Berdasarkan hukum Lenz, maka arah arus induksi harus memperkecil flux ini. Ini terjadi jika arus induksi menghasilkan medan arah ke bawah. Agar dihasilkan medan ke arah bawah, maka dengan menggunakan aturan tengah kanan, arah arus induksi harus ke arah putaran jarum jam atau pada hambatan arus mengalir dari B ke A. Jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari besar ke kecil, maka flux dalam loop makin kecil. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi harus memperbesar flux ini.
Ini terjadi jika arus induksi menghasilkan medan arah ke atas. Sama dengan arah medan yang diterapkan. Agar dihasilkan medan ke arah atas, maka dengan menggunakan aturan kanan, arah arus induksi harus berlawanan dengan arah putaran jarum jam atau pada hambatan arus mengalir dari A ke B. Oke ya. Ini ada contoh penerapan dari hukum Lenz. Hukum Lenz, sebuah kawat berbentuk U. Oke, U-nya ngadep ke kanan gitu ya. Diletakkan di dalam medan magnet. Jadi kawat U ditaruh di medan magnet konstan dengan bidang kawat tegak lurus medan magnet B yang konstan. Sebuah batang AB yang warna hijau itu diletakkan di atas kawat U sehingga terjadi kontak listrik dengan dua kaki kawat U. Batang AB digerakkan ke kanan dengan laju tetap. Jika hambatan total loop adalah R, berapa arus yang mengalir dari loop? Dan kemana arah arus tersebut? Oke, kita perhatikan ya. Yang ditanya adalah kira-kira berapa arus yang mengalir dan juga kemana arah arus tersebut. Oke. Untuk menentukan GGL yang dihasilkan, kita harus menentukan flux terlebih dahulu. Misalkan suatu saat jarak batang AB ke ujung kiri kawat adalah X. Ujung kiri kawat yang mana? Ini ya. Suatu ketika jaraknya adalah X. Maka luas loop adalah A sama dengan L kali X ya, karena L-nya ke atas, X-nya ke samping. Karena arah medan magnet tegak lurus bidang loop, maka flux magnet yang dilingkupi loop dapat langsung ditulis bahwa flux sama dengan B kali A, A-nya adalah L kali X, jadi fluxnya adalah B kali X. Berdasarkan hukum GGL yang dihasilkan adalah bahwa GGL negatif N dikali delta flux per dt, d flux per dt. Di mana fluxnya adalah Bx ya. Jadi di sini negatif N dBlx per dt. Sama dengan, oke, karena B sama L-nya konstan ya, jadi negatif N BL dikali dx per dt. Karena batang AB hanya satu, maka jumlah lilitan loop hanya satu, jadi N-nya satu ya. Adapun besaran dx per dt tidak lain daripada laju gerakan batang AB, atau dx per dt sama dengan V. Jadi GGL yang dihasilkan pada batang yang digerakkan di atas kawat U, di mana kawat U yang berada pada medan magnet, maka nilai GGL adalah BLV ya. Tadi kan N-nya jadi 1, kemudian dx per dt-nya adalah laju ya, gerakan batang. Jadi GGL induksi yang dihasilkan adalah BLV. Oke. Arus induksi yang dihasilkan, perhatikan bahwa I adalah GGL per R, di mana GGL-nya kita ganti ya, jadi I sama dengan negatif BLV per R. Itu untuk arus induksinya, min BLV per R. Kemana arah arus induksi? Ketika batang AB digerakkan ke kanan, maka luas loop makin besar ya. Akibatnya flux magnet yang dihasilkan makin besar. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux. Jadi arah arus induksi yang dihasilkan harus memperkecil flux tersebut. Ini terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus berlawanan dengan arah medan magnet yang ada. Atau arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi harus dari belakang ke depan bidang kertas. Dengan aturan tangan kanan, maka agar medan yang dihasilkan berarah dari belakang ke depan bidang kertas, arah arus induksi harus berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Oke, kita perhatikan di situ ya. Nah, tadi batangnya.
Oke, tadi kan AB-nya digerakkan ke kanan ya. Maka flux magnet yang dihasilkan makin besar. Berdasar hukum Lenz, arah arus induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux. Mana tadi? Arah arus yang dihasilkan harus melawan perubahan flux. Jadi arah arus induksi yang dihasilkan harus memperkecil flux tersebut. Ini terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan magnet yang ada. Atau arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi harus dari belakang ke depan bidang kertas. Oke ya. Awalnya kan medan magnet ke bawah ya, ini simbol dari cross itu kan masuk ya. Nah, kalau hasil arah arus induksinya harus berlawanan dengan medan magnet awalnya ke kertas atau masuk, maka nanti arah arus induksi yang dihasilkan menuju kita atau keluar dari kertas. Oke. Berarti nanti berlawanan arah jarum jam ya, maka arusnya nanti ke sini nih. Karena kan kalau jarum jam ke kanan, naik gitu ya. Jadi dari B ke A, otomatis nanti arusnya dari B ke A ya. Arah arus dari B ke A. Ini ada contoh lainnya, sebuah batang AB yang panjangnya L berputar dalam magnet konstan B dengan kecepatan sudut tetap omega. Sumbu putar adalah salah satu ujung batang dan bidang putar tegak lurus medan magnet. Berapakah tegangan antara ujung A dan B yang dihasilkan dan ujung tegangan antara ujung A dan B? Dan ujung manakah yang memiliki tegangan lebih tinggi? Jadi voltnya lebih tinggi mana? Di sini sumbu putarnya di B ya itu ya. Untuk mencari GGL yang dihasilkan, kita harus terlebih dahulu menentukan flux. Ini tampak sulit karena kita hanya memiliki satu batang, bukan lintasan tertutup. Namun kita dapat mengakali dengan cara menghubungkan batang tersebut dengan sebuah lintasan yang hambatannya tak terhingga, sehingga antara batang dan lintasan tersebut membentuk lintasan tertutup. Oke, seperti gambar di samping, lintasan ACB yang kita buat memiliki hambatan tak terhingga sehingga ada atau tidak adanya lintasan tersebut tidak berpengaruh pada arus yang dihasilkan atau arusnya adalah 0. Oke, ini dari A, C, B. Ini hanya tambahan ya atau bantu ya, lintasan bantuan. Sehingga loop yang dihasilkan menjadi tertutup. Lintasan virtual tersebut dapat dianggap sebagai jalur dengan hambatan menuju tak terhingga sehingga tidak dialiri arus listrik. Kita tinjau suatu saat ketika batang AB telah berputar sejauh sudut θ, luas loop saat ini adalah sejauh θ ya. A sama dengan pi per 2 dikurangi θ dibagi 2 pi kali pi r kuadrat, pl kuadrat ya. Jadi ini luas lingkaran dikali dengan pi per 2 min θ dibagi dengan 2 pi, perubahan sudutnya. Oke. Jadi A-nya adalah pi per 2, ini kalau misalkan berputar sejauh sudut θ. Jadi pi per 2 min θ kali L kuadrat per 2. Flux magnet yang dilingkupi flux suatu saat adalah flux B kali A. Ya, jadi di sini B-nya langsung aja pi per 2 min θ dikali B L kuadrat per 2, ini B-nya. Kemudian ini kita kalikan ya. Jadi
Pi BL pangkat 2 per 4 dikurangi BL pangkat 2 Pi per 2. BL pangkat 2 theta, ini theta per 2. Dengan menggunakan hukum Faraday, maka GGL induksi yang dihasilkan adalah GGL induksi negatif N d flux per dt. Fluxnya tadi ya yang kita sudah temukan. Kemudian anggaplah dia satu lilitan, maka negatif 1 kali D turunan ya. Turunan Pi BL kuadrat per 4 kurangin BL kuadrat min 2 theta per dt. Hasilnya adalah min 0 tambah BL kuadrat per 2 kali D flux D theta per dt. Oke. Tetapi d theta per dt adalah kecepatan sudut putaran batang AB atau omega. Jadi kita peroleh bahwa GGL-nya itu adalah BL kuadrat per 2 kali omega. Ini untuk nilai GGL. Kemana arah arus induksi? Mari kita misalkan lintasan ACB yang kita tambahkan memiliki hambatan yang berhingga sehingga ada arus induksi. Putaran batang AB menyebabkan luas loop berkurang sehingga flux berkurang. Akibatnya arus induksi harus memperbesar flux dengan cara menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet yang telah ada. Ini hanya mungkin jika arah arus induksi searah dengan putaran jarum jam. Nah, agar arus induksi searah dengan putaran jarum jam, maka batang AB harus memiliki kutub positif di A dan kutub negatif di B. Dengan demikian, jika lintasan ACB tidak ada, maka tidak ada arus yang mengalir. Tetapi batang AB memiliki tegangan yang berbeda. Titik A positif tadi ya. Titik B negatif, berarti titik A lebih tinggi tegangannya dibanding dengan titik B. Oke, di sini positif, ini negatif. Nah, tadi kan arah arusnya nggak ada. Ketika arusnya nggak ada, tegangannya nggak ada. Tapi untuk kutub-kutubnya atau yang lebih tinggi mana, maka batang ujung A itu lebih positif dari batang ujung B. Oke, jadi kesimpulan seperti itu. Dari sini kita dapat kesimpulan pertama adalah kalau misalkan suatu batang digerakkan di atas kawat yang berada di medan magnet, maka nanti nilai GGL induksinya adalah min BLV. Adapun arus induksinya adalah GGL per R karena memiliki hambatan, jadi min BLV per R. Adapun kalau misalkan hanya ada batang tanpa ada kawat U ya, yang kita gerakan melingkar dengan kecepatan sudut konstan, maka nanti nilai dari GGL induksi adalah BL kuadrat per 2 kali kecepatan sudutnya, sedangkan arus induksinya adalah 0, ya karena tidak ada hambatannya tak hingga. Ketika arusnya 0, maka nanti kita tidak bisa mencari tegangan ya. Akan tetapi nilai dari positif negatifnya itu sebagaimana arus induksi yang searah dengan putaran jarum jam. Oke, jadi begini ya berarti ya arah arus induksinya. Oke, jadi seperti itu untuk materi dasar dari induksi elektromagnetik. Semoga apa yang kita diskusikan saat ini bisa dipahami. Sebelum saya tutup, terakhir tambahan ya, di sini ada pembuktian ya. Jadi ketika nanti ada kumparan yang dimasukin medan magnet, maka terjadi perubahan flux. Ketika terjadi perubahan flux, nah di situ berarti ada GGL-nya. Tapi kalau ternyata setelah dimasukin dia diam atau beberapa saat dia diam, maka tidak terjadi perubahan dan si jarumnya kembali ke titik awal. Tidak ada arus dan juga tidak ada GGL induksi. Oke. Di mana GGL induksi?
Eh, persamaannya menggunakan konsep hukum Faraday, di mana gaya induksi adalah negatif N deflux per dt. Flux sendiri medan magnet yang menembus luas penampang permukaan. Oke ya, semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.